Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kemunduran benih atau deteriorasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi seedborne disease. Sebelumnya saya mohon minta maaf karena tidak bisa bertatap muka langsung karena ada keperluan keluarga. Seperti kita ketahui, benih merupakan unit reproduksi yang paling utama yang memenuhi biologisnya. Keberhasilan budidaya tanaman bermanfaat sangat bergantung pada kualitas benih, terutama viabilitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi benih itu sendiri antara lain adalah faktor internal, mencakup kondisi fisik dan keadaan fisiologisnya, kelembaban nisbi dan temperatur, kadar air benih, suhu, genetik, mikroflora, kerusakan mekanik atau akibat panen dan pengolahan, dan tingkat kemasakan benih. Kemunduran benih yang menyebabkan menurunnya vigor dan viabilitas benih merupakan awal kegagalan dalam kegiatan pertanian, sehingga harus dicegah agar tidak mempengaruhi produktivitas tanaman. Di sini ada tentang penyakit-penyakit tular benih atau seedborne disease. Dijelaskan juga mengenai nilai ekonomis benih dan sistem produksinya. Adanya problem aktual benih di Indonesia. Di sini dijelaskan juga, bisa kita baca sendiri. Di sini adanya patogen, penyakit, dan benih. Patogen itu organisme atau nama dari yang menyerang penyakit tersebut. Contohnya pada patek. Patek itu merupakan nama penyakitnya, atau antraknos. Antraknos ini merupakan nama penyakitnya, dan patogennya itu Coledotrichum, misalkan di cabai. Sini dijelaskan mengenai patologi benihnya. Bisa kita baca sendiri. Di sini adanya seedborne. Seedborne itu berarti terbawa benih. Berarti penyakit yang terbawa oleh benih. Penyakit itu akan muncul lagi ketika benih tersebut sudah menjadi tanaman, sudah menjadi bibit. Contohnya kalau di padi itu ada blast. Blast itu terbawa oleh cendawan Pyrrhularia oryzae. Di sini dijelaskan oleh sejarah singkat patogen yang terbawa benih dari mulai zaman Paleozoik pada tahun 330 juta tahun lalu sampai dengan pada tahun 1958 sejarahnya. Ini juga ada kerugian-kerugian yang akibat patogen yang terbawa oleh tanaman. Di sini juga ada tahapan kejadian penyakit tumbuhan dari mulai inokulasi patogennya sampai dengan patogen bertahan hidup atau mati di benih tersebut.
Nih, ini hubungannya antara tumbuhan dengan mikroorganismenya atau patogennya. Hubungannya itu ada biotrop, di mana hidup pada sel dan jaringan hidup sifat patogennya obligat. Nah, contohnya ini virus atau sebagian cendawan. Contohnya Peronosporoseae atau Erysipelas, Oredinales, Ustilaginales. Nah, Ustilaginales itu padi yang nama penyakitnya itu ustilago. Terus kemudian ini pertotrop. Pertotrop merupakan dia menghasilkan toksin atau enzim hidrolisa untuk merusak sel atau jaringan tanaman, kemudian hidup pada jaringan itu. Biasanya ini dari kelas bakteri dan cendawan patogenik. Kemudian ini nekrotrop. Nekrotrop ini merupakan hidupnya dia tidak membunuh inangnya, terus dia hidup pada substrat yang mati, terus disebut juga sapropit atau inang luas. Nah, lokasi patogen pada benih ini dia mengkontaminasi. Biasanya patogen ini hidupnya di permukaan benih, contohnya cendawan. Cendawan dia biasanya hidup di permukaan benih sehingga lebih cepat tertular karena benih kan ada yang bergesekan. Kemudian ada yang di dalam jaringan benih, biasanya ini virus melalui proses infeksi dulu. Biasanya dibawa oleh serangga dan masuk ke benih. Virus itu dia tidak bisa hidup sendiri. Virus itu dia bisa hidupnya karena terbawa oleh air, terbawa oleh serangga, atau terbawa oleh suhu karena terlalu dingin. Kemudian kita lanjut langsung ke contoh-contoh patogen yang terbawa oleh benih. Ini dari kelas cendawan, contohnya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu antraknos yang ada di cabai, di kedelai, biasanya ada di buah-buahan juga. Kemudian Cercospora, ini bercak benihnya. Kemudian ini di akar gada. Contoh yang bakterinya ini ada di Xanthomonas campestris, di kubis. Kemudian virusnya ini Bancitop di pisang. Kemudian ini ada gejala mosaic virus dan gejala soybean mosaic virusnya. Beda ya gejala dari virus dan gejala oleh tadi yang di atas itu oleh Cercospora beda ya. Kalau Cercospora itu bercak, dia bercaknya bisa bercak sedikit atau bercaknya banyak. Kalau di tadi yang di sini itu soybean mosaic virus, dia mosaic itu biasanya ada kerutannya. Ini di bagian belahannya ada kerutannya. Terus nematoda biasanya ada di ini contohnya yang ada di gandum, di bagian puru bijinya. Kemudian nematoda sista kentang Globodera yang berbentuk bulat. Ini seperti Rhizobium, namun Rhizobium itu ada benjolannya sedikit. Rhizobium terlihat oleh mata, sedangkan Globodera tidak terlihat oleh mata. Namun apabila dilihat dari mikroskop, Globodera ini dengan Rhizobium tidak terlalu beda banyak gitu. Cuma Rhizobium ini lebih besar, kalau Globodera itu lebih kecil. Rhizobium itu untuk penyubur tumbuhan, sedangkan pemacu pertumbuhan tanaman kalau Rhizobium. Kalau Globodera ini justru sebagai nematoda. Dia di dalamnya terdapat banyak nematoda loh.
Nah, kemudian ini nematoda pada daun dan tunas. Terima kasih, semoga bermanfaat dan lebih giat lagi dalam belajarnya, mencari referensi di internet dan jurnal-jurnal lain. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.